Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya, yaitu perulangan for. Perulangan ini digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali. Jadi kita cuma nulis satu kode aja tuh bisa mengulang beberapa kali atau mengulang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, kita di sini ulang sebanyak 3 kali aja ya. 3 kali ini kita tulis, kita ketik belajar pemrograman. Oke, sini itu harusnya ya, ini mengulang belajar pemrograman ini di output ini sebanyak 3 kali karena kita menulisnya 3 ya. Untuk variabel i ini berfungsi sebagai penghitung perulangan meskipun pada contoh ini nilainya tidak ditampilkan ya. Kita coba, saya belajar pemrograman 3 kali ya. Baik, kita akan coba. Benar? Sudah. Jalannya. Nah, belajar pemrograman. Jika kita ulang sebanyak 10 kali, coba lagi. Benar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini untuk angka pengulangannya ya, dan ini untuk si string ini ya, ini untuk kata yang akan keluar. Misalnya, ayo coding. Ayo coding. Kita clear dulu ya. Ini ayo coding ini kita banyak-banyaknya 5 aja deh ya. Kita mengulang sebanyak 5 kali. Benar? Ayo coding. Ya, oke, yang 5. Ini merupakan perulangan for ya. Oke. Kalau untuk contoh yang lain, kita coba ketik ini ya. Di 1,6, ini ada 2,6. Ini print perulangan ke ini sama kayak ini tadi ya. Oke. Pada contoh ini fungsi ini range dalam kurung 1,6 ini berarti perulangan dimulai dari angka 1 dan berhenti di angka 5. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu ya. Ini kita keluar dulu. Setiap kali perulangan berjalan, program akan menambahkan teks perulangan diikuti dengan nilai variabel i ini. Nah, dengan cara ini kita dapat mengetahui secara jelas berapa kali perulangan yang telah dilakukan. Penggunaan perulangan for seperti ini sangat sering digunakan dalam pengolahan data, misalnya saat menampilkan data nilai, data siswa, atau data sensor atau data yang lainnya. Kita coba apakah benar. Nah, dia mulai dari 1 dan berhenti di angka 5. Karena kita tulis 6 ya, dia akan berhenti di 5 perulangan ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kalau kita ganti juga materi bisa, dan keluarnya pun akan sama seperti ini. Coba kita berhenti di 10. Kita berhenti di 10. Nah, berhenti di 10 deh, bener kan? Materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu merupakan perulangan
perulangan for ya. Sekarang kita lanjut ke materi perulangan while. Dulu ya. Beda sama perulangan for tadi. Kalau while ini digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui secara pasti. Perulangan while akan terus dijalankan selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar. Oleh karena itu, perulangan while sangat bergantung pada kondisi logika ya. Jadi jika kondisi selalu bernilai benar dan tidak ada perubahan nilai, maka perulangan akan berjalan terus-menerus dan menyebabkan infinite loop atau perulangan yang tidak ada batasnya. Untuk password, untuk kodenya kita coba tulis ya pakai password. Passwordnya ini while password input, masukkan password. Buat kita masukin passwordnya ya. Mulai tekan pada contoh ini, program meminta pengguna memasukkan password. Benar ya. Pada contoh ini, program meminta pengguna untuk memasukkan password. Selama password yang dimasukkan tidak sama dengan kata admin, maka program akan terus meminta input sampai passwordnya itu benar. Ketika kondisi password yang ini, password admin ini bernilai salah, artinya password sudah benar, maka perulangan akan berhenti. Contoh ini menunjukkan bahwa perulangan while sangat cocok digunakan pada sistem login atau sistem validasi data. Kita coba masukkan password admin misalnya ya. Ini admin, bukan admin ya, admin. Nah, karena bukan admin, ini salah. Sekali lagi admin. Nah, salah lagi. Kalau admin langsung benar dia. Nah, login berhasil. Begitu pun bisa diganti. Cihuy. Dan lagi super salah. Nah, salah kan. Terus halo juga salah. Dia akan minta terus nih. While salah juga. Kalau kita masukin cihuy, baru login berhasil. Nah, seperti itu untuk perulangan while ya. Jadi perbandingan untuk for dan while ini secara umum, perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui, sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui. Pemilihan jenis perulangan yang tepat akan membuat program lebih efisien dan mudah dipahami. Baik, sekian materi tentang for dan while yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.